Salam dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti renungan saat teduh di pagi hari ini, hari Rabu tanggal 9 Juni 2021. Salam sehat, mari kita mulai dengan terlebih dahulu berdoa. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu sepanjang malam. Engkau mendampingi kami dalam istirahat kami. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Buka pikiran kami dan hati kami, supaya kami boleh merenungkan firman-Mu pagi hari ini untuk bekal kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, saat teduh diambilkan dari Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28 yang demikian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Dua ayat ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami beri judul kebahagiaan sejati. Kalau kita mengingat kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya siapa sih yang tidak menginginkan atau mendambakan suatu kebahagiaan? Saya berpikir semua orang. Setiap orang, semua orang demikian. Sebagian besar orang menilainya dengan ukuran masing-masing, dari sisi pribadi atau apa yang terlihat atau dirasakan pada saat itu. Mereka merasa bahagia. Misalnya, bagi orang sakit, kesehatan itu kebahagiaan. Bagi politikus, jabatan dan kekuasaan itu adalah kebahagiaan. Seperti yang dikatakan oleh seorang ibu kepada Tuhan Yesus, bahwa ibu Tuhan Yesus berbahagia punya anak Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada ibu itu? Tuhan Yesus memberi penegasan tentang kebahagiaan dalam ayat 28. Demikian, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apakah orang-orang merasa bahagia dengan versinya itu salah? Tuhan Yesus tidak berkomentar salah atau benar, kecuali menegaskan tentang kebahagiaan yang berkaitan dengan kehendak Allah, firman Allah. Firman Allah itu menjadi tolok ukur tentang kebahagiaan. Segalanya perlu dinilai, diukur berdasarkan firman, janji-janji Allah. Inilah yang saya sebut kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati bernafaskan kebenaran Allah yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur, janji-janji Allah, firman-firman Allah yang bersifat kokoh, kekal, tidak pernah bergeser. Kalau begitu, apakah seorang ibu dalam ayat 27 dan sikap kebanyakan orang yang berbahagia karena berbagai kenyataan atau peristiwa itu salah? Jawabannya bisa benar, bisa salah. Dari sisi mana menilainya? Menghayatinya dari sisi mana? Tuhan Yesus tidak menyalahkan, tetapi menyatakan ketegasan, tolok ukur yang benar, yaitu mau mendengarkan dan memelihara firman Allah.
Jika firman Allah dijadikan tolok ukur, maka kebahagiaan sejati itu pasti dan menjadi ciri khas, ciri khusus atau sikap khusus bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, sebenarnya siapa sih yang bisa mengucapkan syukur kalau bukan orang yang berbahagia? Yang kedua, Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tidak mau yang buruk? Apa artinya? Ayub bersedia untuk mengamini dan menerima sebagai suatu kebahagiaan kalau hal itu baik maupun hal itu buruk. Sesuatu yang luar biasa. Jadi kebahagiaan itu suatu pilihan, keputusan pribadi. Ketika pikiran dan perasaan bahagia didasarkan dan diukur sebatas pada kejadian nyata yang kasat mata saja demi kepuasan pribadi, itu hanya mendatangkan kesia-siaan saja. Itu wujud kebahagiaan yang bersifat sesaat, sewaktu-waktu, hanya sementara. Misalnya, seorang politikus, jabatan dan kekuasaan adalah kebahagiaan. Jika didasarkan dan diukur dengan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri, maka itu adalah kesia-siaan. Kebahagiaan sesaat saja, tetapi jika jabatan dan kekuasaan yang diperoleh itu dinilai berdasarkan dan diukur dengan kebenaran firman Allah, maka sikap hati akan bersyukur karena karya Tuhan, bukan aku, tetapi karena Tuhan. Sikap hati yang demikian akan menuntun seseorang menjalankan jabatan dan kekuasaan mau dipimpin oleh Allah untuk mendatangkan kebahagiaan dan demi kesejahteraan bagi seluruh umat tanpa membedakan. Itulah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang bersifat kekal karena Allah ikut ambil bagian di dalamnya, mau dipimpin oleh Roh Allah. Oleh karena itu, jangan mau rasa kebahagiaan ini dirampas oleh sikap atau kata-kata atau situasi yang menyesatkan. Jika itu terjadi, maka segera kembali. Pegang janji Tuhan, pegang firman Allah, dan kembali mengikuti kehendak Allah. Mohon Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memang benar-benar hidup dan berkuasa itu akan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik menurut kehendaknya. Walau itu kadang-kadang mendatangkan, menyakitkan, perasaan yang tidak enak, bahkan duka sekalipun. Tetapi Tuhan akan mengubahnya menjadi bahagia sejati dan berucap syukur dengan sendirinya, seperti tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 4. Demikian, berbahagialah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan setia mendengarkan firman dan menjadikannya rema serta penuntun hidup di dalam melakukan segala jenis kegiatan pada hari ini dan seterusnya. Kami sangat mengharapkan akan karya Roh Kudus dalam kehidupan kami sepenuhnya, sehingga pada akhirnya kedapatan hidup kami di hadapan-Mu sudah menjadi disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Lindungi kami dari berbagai kejahatan, sakit penyakit, bagi saudara dan sesama kami yang menderita berbagai masalah dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan melawat mereka, membebaskannya dan menyembuhkannya. Kiranya pandemi COVID-19 Tuhan segera singkirkan dari muka bumi, supaya kehidupan umat-Mu ini
akan kembali normal secara total, bebas dari pandemi. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini perjumpaan kita melalui saat teduh. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan menyertai. Amin.